Jadi selalu Bante bilang, pesan guru Bante, always try to be a new meditator. Every start, setiap kita mulai, berusaha untuk menanamkan bahwa saya meditator pemula. Ya, dengan catatan bahwa meditator pemula itu belum punya pengalaman apa-apa, belum mengalami apa-apa, sehingga bisa dikatakan belum tahu apa-apa, sehingga tidak ada beban. Tidak ada beban karena memang belum merasakan apa-apa istilahnya. Dengan begitu dia akan hanya emphasize sama proses meditasi itu sendiri. Dia hanya mau tahu objek meditasi dia saja, dia akan jaga dengan baik sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan bagaimana fokus di objek meditasi dengan baik. Itu saja. Terus tanpa harus mengharap sesuatu, begini. Nah, sikap mental itu penting. Attitude itu dalam meditasi sangat baik untuk diterapkan. Ya, jadi walaupun kita sudah punya pengalaman dalam meditasi, ya, tapi kita berusaha untuk mengarahkan ke sana. Ya, saya harus bersikap seperti meditator pemula yang seolah-olah belum tahu apa-apa. Oke, terus tadi. Jadi ini akan membantu mental kita tenang, pikiran kita tenang. Nah, dengan begitu kita akan bisa fokus dengan baik di nafas atau di objek meditasi yang lain. Itu Guru Bante selalu mengingatkan itu. Nah, jadi ya Bante transfer nih ke Anda semua ilmu yang Bante dapat dari Guru Bante. Silakan. Nah, persiapkan mental Anda di awal-awal meditasi itu seperti itu. Gunakan itu, ingatkan itu untuk diri sendiri. Kita akan lebih plong. Ketika kita bisa dengan tenang, terus akhirnya kita bisa fokus dengan baik, justru itu akan membantu kualitas meditasi kita. Nah, akhirnya kita bisa ngerti, jadi mempersiapkan mental di awal. Jangan nafsu, jangan buru-buru, maunya cepat-cepat, gitu kan? Ya, nah ini ya artinya ada yang nggak sinkron di sini kan? Kita udah terkontaminasi sama kilesa oleh keinginan itu sendiri. Karena memang tipikal umat awam seperti itu, maunya cepat-cepat. Ya kan, juga banyak meditator yang bilang ke Bante kalau ini, aduh Bante, meditasi saya nggak maju-maju. Tadi Ciase juga bilang, aduh gimana nih nggak maju-maju ya, gitu kan. Maunya langsung sekali gebrak jalan gitu. Meditasi saya nggak maju-maju Bante. Ya, udah lama nih latihannya nih. Berapa lama latihannya Bu? Ada 6 tahun Bante. 6 tahun. Wah, Bante pikir nih meditator serius. 6 tahun Bante latihan meditasi. Terus sehari meditasinya berapa kali? Ada sekali Bante berapa lama? Siap Bante, kadang-kadang juga setengah jam doang Bante. Kadang-kadang 15 menit. Gitu. Baru latihan 15 menit setengah jam aja mau maju. Gimana berekspektasi maju? Nggak tahu di pusat meditasi yang latihan sehari 8 jam ada yang 10 tahun. Ya, biasa-biasa aja nggak ada kemajuan, dia nggak ngeluh di jalan aja gitu. Ada yang baru berapa tahun sehari 8 jam kita meditasi. Biasa-biasa aja. Nah, ini kan sikap mental yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Nah, itu. Jadi terus saja jalankan. Memang keinginan untuk mendapatkan itu oke. Bisa dibilang tujuan boleh kita tetapkan. Ya, oke, kita mau ini, silakan. Nibbana Paccaya Hotu. Ya, oke, good.
good aspiration, ya kan? Banyak aspirasi yang baik, afirmasi yang baik. Tapi tadi yang sempat Bante bahas di awal, ketika Anda beraspirasi ke sana, ketika Anda punya afirmasi ke sana, tolong Anda juga persiapkan diri Anda untuk siap ke sana. Artinya, Anda juga mempersiapkan mempersiapkan diri Anda untuk mengikuti proses yang menuju ke sana. Gitu. Itu akan sinkron. Ya enggak? Fisik boleh sakit, tapi mental nggak boleh sakit. Itu kan Buddha bilang. Ya, batin boleh, asalnya fisik boleh sakit, tapi batin nggak boleh sakit. Inilah tujuan meditasi yang Buddha ajarkan. Buddha sendiri sebagai seorang Buddha, dia mengalami sakit karena akibat kamanya. Dan nggak bisa dilawan. Dia hanya coba menyikapinya dengan baik. Nah, ada kama, ada penyakit yang dihasilkan oleh kama, dan itu yang nggak bisa dilawan. Itu akan habis ketika kamanya habis. Itu apa yang Buddha terima. Ya, Buddha diare, Buddha sakit pinggang, itu karena kama buruk di masa lampaunya. Buddha harus terima. Nggak bisa dilawan. Itu sudah tahu kekuatan Buddha. Sabanyutanyana, paramnya sangat besar. Dia mungkin ngerti cara hukum kama bekerja. Kalau dia ini bisa instruksi gitu kan, dia bisa intervensi dengan powernya untuk memotong kama itu, tapi nggak bisa. Buddha hanya menyikapi dengan baik supaya meredam rasa sakit itu gitu. Akhirnya setelah di 1 tahun terakhir rasa sakit pinggangnya dia Buddha itu karena di masa lampau dia sebagai pegulat dan matahin pinggangnya lawannya itu, dia berbuah sakitnya luar biasa. Buddha harus masuk ke dalam pencapaian Maggapalanya itu sendiri. Nah itu, dia bertekad dengan kekuatan pikirannya, tapi kama itu terus berbuah. Nah, ada kama yang penyakit karena kama ini nggak bisa diobati. Nggak bisa diobati. Anda mau bagaimanapun, ya jadi menyikapinya ya dengan sudut pandang yang baik. Nah, berarti kita harus yang merubah sudut pandang supaya fisik kita sakit, tapi pikiran kita nggak sakit. Pikiran kita harus kuat. Ya. Makanya healing process ini ada healing proses secara mental ya. Nah di situ supaya kita minimal bisa bertahan. Nggak loyo, nggak putus semangat. Ya, ini karena ini bagian dari kama kita, bagian dari hidup kita. Terus juga pikiran. Ada penyakit dari pikiran. Berarti yang diobati adalah pikirannya. Baru penyakit ini sembuh. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi pikirannya yang harus direformasi, jadi bilang di-upgrade sudut pandangnya. Ada penyakit karena lingkungan. Nah, ini bisa diobati ya, dengan menyesuaikan, misalnya kedinginan, ya pakai jaket. Kedinginan, ya minum air hangat, ya kan? Atau apa yang lain gitu kan? Kedinginan ya tutup pintunya, atau kasih makan atau kasih suplemen untuk meningkatkan imun sistem, gitu kan? Nah itu ada penyakit yang karena makanan. Nah ini juga bisa disembuhkan. Keracunan ya minum norit gitu kan, minum yang lain atau ya, antibiotik seperti itu. Nah seperti itu. Jadi kita harus bisa pahami. Ketika memang ini ya oke. Anda harus bisa paham. Oh ya saya seperti ini. Jadi saya nggak boleh kalah. Fisik boleh sakit, pikiran saya nggak boleh sakit. Saya terus asah kualitas pikiran saya. Cari solusi bagaimana untuk upgrade minimal. Nah, salah satu upgrade-nya adalah dengan hanya mengamati objek meditasi. Itu salah satu cara kita untuk upgrade endurance, ketahanan mental kita. Ya kan? Di situ. Dan juga cara kita sedang mencari cara bagaimana cari solusi. Meditasi ini
sebenarnya ya seni untuk menghadapi masalah. Meditasi ini seni mencari solusi. Sebenarnya loh, Anda perhatikan saja. Dari 1 jam Anda meditasi, banyak sekali fenomena sensasi muncul. Ini kan bagian dari masalah yang harus disikapi dengan baik kan. Nah, di situ kalau Anda mengerti ini, karakter Anda akan terbentuk. Kalau dengan meditasi, ini akan menyelesaikan masalah. Nah, bukan dalam artian meditasi seperti yang kita mau. Jadi kita seolahnya suka-suka. Saya maunya yang enak aja. Yang enak saya nggak mau. Cari solusi. Begitu yang enak muncul, bagaimana nih supaya saya nggak terlena dengan yang enak ini muncul. Solusinya tetap fokus di objek meditasi Anda. Terus sampai Anda tetap tenang. Pertahankan ketenangan Anda. Pertahankan kesabaran Anda. Solusinya itu di objek meditasi Anda. Terus sampai akhirnya jadi lebih baik. Fenomena yang luar biasa muncul lagi. Tetap sabar, tetap tenang, itu solusinya. Jangan istilahnya terlalu exciting, jangan terlalu bergembira, jangan jadi sombong, tetap low gitu kan. Terus nah itu solusinya. Kira Anda dapat solusinya. Jadi untuk tidak batinnya nggak bergejolak. Nah itu kan prakteknya. Ini skill yang akhirnya akan muncul. Pembentukan mentalnya lagi. Nah begitu lagi nggak enak, jangan panik, tetap bertahan di objek meditasi Anda, terus sabar, tetap tenang. Ya nanti dia akan selesai dengan sendirinya. Terus saya seperti itu. Oke, muncul ini, iya sabar lagi. Terima dengan baik. Nah, seni menerima lagi. Meditasi itu seni menerima. Yang nggak baik diterima. Iya, oke, saya terima dengan sabar gitu. Ini akan kebentuk. Kalau Anda terus lakukan ini dengan baik, dalam kehidupan sehari-hari, mental ini akan, sikap ini akan membentuk kita gitu. Ada yang kita nggak suka, ya kita terima saja sudah. Terima dulu. Sambil diamati, apalagi nih. Nah, itu kan begitu. Begitu meditasi enggak ini, badan sakit, ya, terima saja, tetap bertahan di objek meditasi Anda. Cuekin, amati objek meditasi. Akhirnya nanti kesabaran Anda kuat, ketenangan Anda kuat, sakitnya hilang. Fokus Anda jadi kuat, sakitnya hilang, berlalu. Anda ngerti, oh semua berlalu ya. Rasa sakit juga berlalu. Hal-hal yang gak mengenakan juga berlalu. Akhirnya dengan begitu muncul kepercayaan diri Anda nggak terpuruk. Nah, Anda nggak terpuruk bahwa ketika Anda menghadapi kesulitan pun ada peluang. Nggak mungkin masalah terus ini. Pasti ada sesuatu nantinya, ada solusi. Saya akan maju terus. Sikap mental itu akan Anda apply dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seorang meditator itu sesungguhnya dalam kehidupan hari-hari adalah seorang yang akan mau berusaha. Tidak takut gagal. Karena kan lagi ketekunan untuk mengamati balik ke objek meditasi lagi. Nah, Bante, para guru akan mengatakan, back to your breath. Balik lagi ke objek meditasi ya. Jaga kualitas itu kan mengarahkan, ayo lagi, coba lagi ya. Jangan menyerah ya. Tambah 5 menit. Itu kan terus diarahkan ya untuk berusaha lagi ya. Jangan lupa terus. Yang penting ketekunan. Nah, kan lagi ngebentuk. Pantang menyerah. Ketekunan. Makanya banyak sekali hal yang akan kita dapat. Di situ. Banyak pelajaran yang kita dapat. Anda harus menghayati betul-betul luar biasa. Simple. Duduk diam. Like nothing to do. But very, very amazing.